Kemarin kita sudah belajar untuk persamaan yang pertama, yaitu jika sin X sama dengan sin A, rumusnya ada dua. Ini mengulang sedikit materi sebelumnya. Terus jika cos X sama dengan cos A, maka menentukan himpunannya juga ada dua rumus, yang mana sin dengan cos ini memiliki rumus yang sama untuk rumus pertama, sedangkan rumus yang kedua berbeda pada awalnya. Di sini memakai 180 derajat dikurang A, sedangkan di sini memakai negatif A. Baiklah, hari ini kita akan belajar persamaan tan. Jika tan X sama dengan tan A, untuk memperoleh himpunannya dapat digunakan rumus X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk hari ini kita belajar persamaan yang terakhir untuk rumus yang ketiga, yaitu jika tan X sama dengan tan A, untuk memperoleh himpunannya digunakan rumus X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Bedanya dengan rumus sin sama cos kemarin, yang mana pada persamaan kemarin itu adalah rumus yang pertama, di sana memakai 360 derajat, sedangkan di sini memakai 180 derajat. Di sini ada dua contoh, tiga contoh ya. Contoh yang ketiga ini nanti silahkan kerjakan sendiri dulu. Untuk contoh yang pertama, tan X sama dengan tan 5/12pi, di mana X dari 0 hingga 2pi. Contoh yang kedua, tan 3X sama dengan tan 72, di mana X dimulai dari 0 hingga 360 derajat. Dan contoh yang ketiga, tan X sama dengan tan 60, di mana X dari 0 hingga 360 derajat. Nah, untuk yang A, tan X sama dengan tan 5/12pi. Maka seperti yang kemarin, 5/12pi adalah nilai A. Jadi kita masukkan ke rumus sehingga X sama dengan 5/12pi ditambah K dikali 180. Nah, ini dikasih kotak merah lagi ya. Sebenarnya ini tuh biar memudahkan. Ibaratnya kalau udah dikasih kotak merah cukup sampai di sini. Lalu kita lanjutkan dengan memasukkan nilai K-nya. Nah, untuk K sama dengan 0, seperti kemarin, kita lihat persamaan yang merah. Nah, kita ganti nilai K dengan 0, maka dapat hasilnya 5/12pi. Untuk K sama dengan 1 diganti K-nya dengan 1, maka dapat hasilnya 17/12pi. Untuk K sama dengan 2 diganti K-nya dengan 2. Nah, ini karena dia 5/12pi ditambah 2pi, jadi disamakan penyebutnya dulu. Nah, mungkin sampai di sini paham ya, karena tidak jauh beda dari kemarin. Sama dengan sin dengan cos, malahan ini lebih gampang karena rumusnya cuma satu, sehingga didapatkan 29/12pi. Ini hasilnya jika diubah ke bilangan biasa sudah melewati batas, karena batas kita 2pi atau 360, sedangkan ini 435. Kita dapatkan HP-nya 5/12pi, 17/12pi. Untuk K sama dengan 0 tadi, dengan K sama dengan 1 tadi. Nah, jadi yang memenuhi itu hanya dua himpunan penyelesaian. Nah, begitu juga untuk contoh yang B. Tan 3X sama dengan tan 72, di mana X dari 0 hingga 360. Tan X sama dengan tan A. Tan 3X sama dengan tan 72, karena nilai A-nya 72. Nah, ini langsung kita masukkan ke rumus sehingga kita dapatkan X-nya 3X 72 ditambah K dikali 180, hingga X-nya langsung kita bagi 3 semuanya ya, sehingga nanti kita tidak membagi lagi di hasil. Jika kita menggunakan 3X tambah 72 kali K tambah K dikali 180, maka nanti bilangannya akan lebih besar karena belum dibagi, jadi dibagi dahulu lebih mudah. Sebenarnya ini kita gunakan langsung juga bisa, cuma nanti kita masih membagi hasilnya dengan 3. Kalau seperti ini kita langsung mencari hasilnya. K sama dengan 0, ini dia nilainya 24. K
K sama dengan 1, nilainya 84. Nah, sedangkan K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan sampai mana batas yang memenuhi, silahkan Ananda lanjutkan sendiri ya sambil mencatat, tolong dilanjutkan. Terus untuk jika misalnya kita menggunakan 3X sama dengan 72 ditambah K dikali 180. Yang tadi kan persamaannya langsung X. Kenapa langsung X? Karena ini semua sama-sama dibagi 3, makanya dapat 3X dibagi 3 adalah X, 72 dibagi 3, 24, 180 dibagi 3, 60. Ini untuk yang tadi ya. Nah, ada juga kawannya yang membuat seperti ini. Langsung 3X sama dengan 72 ditambah K dikali 180. Jadi dia langsung memasukkan nilai K-nya 72 ditambah, di sini langsung dibikinnya 0. Nah, di sini masih 3X sehingga 72 ditambah 0. Di sini 72. Ini 72 aja ya. Sehingga untuk mencari X-nya itu masih dibagi 3. Dapatlah 24. Nah, kalau di depan masih menggunakan konstanta, ini namanya konstanta, maka kita harus membagi. Kalau K-nya mungkin bilangan masih kecil, mungkin mudah. Tapi jika di sini K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, atau misalnya di sini pakai 360, nanti akan susah untuk menghitungnya dan bikin lama. Makanya jika bisa lebih baik disederhanakan dulu. Tapi itu semua kembali ke Ananda ya. Bisa dibandingkan ini untuk yang disederhanakan tadi, tidak ribet kan? Langsung memasukkan K aja. Kita coba kalau ini untuk K sama dengan 1. 3X sama dengan 72 ditambah 1 dikali 180. 3X sama dengan 72 ditambah 180. 3X sama dengan, nah kalau kayak gini kan Ananda masih mikir-mikir buat menghitung. Gak mungkin kan sepintas lalu seperti tadi. Seperti ini kan langsung aja 24 tambah 60 ya udah 84. Kalau seperti ini 72 tambah 180, mikir lagi 252. Nah, baru dicari X-nya 252 per 3. Didapatkanlah 84. Terserah sih mana Ananda rasa yang gampang. Pokoknya Ananda paham bagaimana menyelesaikan soal persamaan ini, karena ini cuma mengganti nilai A-nya aja. Nah, untuk soal yang ketiga, tan X sama dengan tan 60. Ini tolong Ananda kerjakan sendiri. Dengan yang tadi ya, yang nomor B tadi ini, yang nomor contoh kedua, ini kan baru K0 sama dengan K1. Ini masih ada 4K lagi, yaitu K2, K3, K4, K5 yang masih memenuhi. Silahkan dicari. K1, K2, K3, K4. Ini baru K0 dengan K1 sengaja. Silahkan lanjutkan di catatannya. Jangan lupa ini dilanjutkan lalu dikerjakan soal yang C tadi. Sekian, semoga Ananda paham. Jika tidak paham silahkan bertanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.